Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari Tuhan, di mana waktu pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari firman-Mu. Berikan kami pengertian, berikan kami pemahaman dari firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan memberkati melalui setiap perkataan yang disampaikan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita dalam penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang yang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka yang menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingatkan orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, puji Tuhan buat pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pagi hari ini. Tema umum kita yaitu dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan Kristen. Saya akan memberikan subtema kita pagi hari ini, sikap sebagai umat Kristen dalam menghadapi masa yang sulit. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah dengan suatu tujuan, yaitu Tuhan ingin manusia untuk hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, serta selalu memuliakan dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Tuhan juga memberikan setiap manusia akal, budi, dan kehendak bebas untuk bisa memilih dan menentukan apa saja yang ingin setiap manusia kerjakan. Namun terkadang setiap manusia tidak peka terhadap suara Tuhan, sehingga kita seringkali salah dalam memutuskan sesuatu hal dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun begitu, Tuhan tetap turut serta mendampingi setiap manusia dan menuntun kita untuk kembali ke rencana awal Tuhan. Setiap manusia memiliki kisah hidup yang berbeda-beda, dan hal itu tidak mudah untuk kita jalani, sehingga dapat menggoyahkan iman kita. Namun Tuhan sungguh baik. Ia selalu memberikan kita kekuatan dan penghiburan
melalui firman-Nya seperti yang tertulis pada 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Meskipun kita sudah mengetahui bahwa Tuhan senantiasa menampingi kita di kala suka dan duka, tetap saja kita sebagai manusia seringkali melupakannya dan tidak peka terhadap suaranya. Maka dari itu kita perlu memiliki sikap yang benar sebagai umat Kristen untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Ada beberapa poin yang kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama adalah jangan putus asa. Ketika kita menghadapi masa yang sulit untuk kita hadapi, seringkali kita menjadi berputus asa. Sesungguhnya sikap tersebut tidak benar, karena dengan sikap putus asa tidak dapat menyelesaikan masalah ketika kita. Justru yang harus kita lakukan adalah tetap semangat dan terus percaya kepada Tuhan. Itu adalah alasan kita sebagai orang percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Seperti kisah 10 orang kusta yang telah dipulihkan oleh Yesus. Kisah tersebut terdapat dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai 19. Ketika kita berseru kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan dalam menghadapi semua pencobaan, percayalah Tuhan Yesus akan memulihkannya. Melalui ayat tersebut terbukti kuasa Yesus sungguh nyata dalam hidup kita. Maka dari itu, ketika kita menghadapi masalah yang sulit seperti ini, kita jangan takut dan jangan mudah berputus asa. Bagian yang kedua adalah bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi masa yang sulit. Yang kedua, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Biasanya di saat kita menghadapi masalah, kita akan berfokus pada masalah tersebut, sehingga tanpa disadari mulai membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan dan tidak bisa membuat kita berpikir dengan jernih. Bahkan kita sampai mengakibatkan stres dan depresi. Kita memiliki hati seperti Ayub. Yang harus kita miliki adalah ia sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Meskipun semua musibah bertubi-tubi datang ke dalam hidup Ayub, ia tetap percaya kepada janji Tuhan yang selalu menolongnya. Sehingga pada akhirnya Tuhan mengembalikan hidupnya dan memberikan Nabi Ayub berkat yang berkelimpahan. Terbukti bahwa Ayub memiliki ujian yang begitu berat. Bagaimana dengan kita sampai saat hari ini? Apakah kita lari dari masalah? Apakah kita menaruh masalah kita kepada orang lain? Yang harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, bagian yang ketiga, menguatkan iman percaya kita. Di saat masalah datang, kita membutuhkan iman. Tanpa iman kita tidak akan mudah goyah kepada mujizat Tuhan. Dengan iman kita bisa memiliki keyakinan di hati bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi anak-anaknya yang dekat padanya. Karena melalui berkat dan hikmat Tuhan, kita dapat mengambil tindakan yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti cerita bangsa Israel yang ada di dalam Alkitab, bangsa yang menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian dengan iman. Melalui iman tersebut, mujizat Tuhan terjadi pada saat itu, dan terbelahlah sungai Yordan sehingga
bangsa Israel dapat melewatinya. Oleh karena itu, sebagai umat Kristen atau umat orang yang percaya, kita perlu menguatkan iman kita agar berkat dan mujizat dapat terjadi dalam hidup kita. Bagian yang keempat yang kita pelajari, tetap bersyukur kepada Tuhan. Masalah sesulit apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap harus menghadapi dengan rasa syukur, karena kita masih diberikan kekuatan untuk menghadapi semua masalah di dalam hidup ini dan tidak mengalami masalah yang lebih berat atau sulit. Pada dasarnya Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada manusia yang melebihi batas kemampuan kita. Karena tertulis di dalam firman Tuhan, ada 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu itu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Terbukti bahwa firman Tuhan yang terdapat di 1 Korintus ini menjelaskan kepada kita, pencobaan yang seberat apapun, Tuhan turut bekerja melampaui segala sesuatu yang ada. Karena itu jangan takut dan jangan bimbang. Jadilah orang Kristen yang bersyukur ketika menghadapi setiap masa-masa yang sulit. Jadi kita memiliki masalah yang sulit saat ini, jangan khawatir ya. Percayalah bahwa Tuhan akan membantu kita untuk menyelesaikan tepat pada waktunya. Bagian yang kelima, jangan lupa untuk berdoa setiap hari. Berdoa merupakan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat mengungkapkan semua hal yang kita rasakan, terutama saat masalah datang. Biasanya kita menceritakan semua masalah kita kepada sesama manusia. Namun saat ini kita bisa mencoba untuk memulai menceritakan masalah kita kepada Tuhan melalui doa. Itu adalah ungkapan hati kita bersama Tuhan. Itulah ungkapan rasa berat yang kita hadapi. Sebagai umat Kristen, kita diajarkan untuk menyatakan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa sesuai dengan firman Tuhan yang diambil dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itulah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, tentu kita memiliki kekhawatiran, tetapi tidak berlarut-larut. Tentu kita diberikan kekuatan ketika kita datang kepada Tuhan. Jadi ketika kamu mengalami masa-masa sulit, ingatlah untuk selalu mencari Tuhan, karena hanya Dialah yang dapat mengurangi beban yang kita lalui, berkat dan mujizatnya. Dari kelima poin yang saya sampaikan tadi, sebagai sikap yang harus kita miliki sebagai umat Kristen, yang kita terus berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Bersorga, kami bersyukur melalui firman Tuhan yang mengajarkan kami pada hari ini. Kami dikuatkan di dalam kesulitan dan tantangan hidup sampai saat ini. Tuhan selalu hiburkan kami, Tuhan selalu kuatkan kami, Tuhan mengangkat setiap beban yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan pergumulan kami serahkan dalam nama Yesus.
Kami berdoa. Haleluya.